bertemu lagi dengan saya Sri Karyo dalam pelajaran seni musik. Selamat datang di term kedua semester ini. Kali ini kita masuk dalam bab baru pembahasan mengenai pertunjukan musik barat. Nah, kalian dapat melihat materi ini pada buku paket kalian soal buku Kemendikbud Seni Budaya pada halaman 67 hingga 103. Ada 4 hal penting yang akan kita bahas dalam bab ini, yaitu yang pertama mengenai menganalisis musik barat, yang kedua menganalisis hasil pertunjukan musik barat, yang ketiga memahami perkembangan musik barat, dan yang terakhir yang keempat memainkan alat musik barat. Baiklah, kita masuk ke pembahasan pertama, subbab pertama mengenai menganalisis musik barat. Dalam menganalisis musik barat, kita harus mengetahui dulu jenis pertunjukan musik barat. Nah, jenis pertunjukan musik barat itu ada 3, yaitu yang pertama vokal, yaitu yang hanya terdiri dari vokal saja. Yang kedua musik instrumental. Musik instrumental yaitu hasil karya musik yang terdiri dari alat musik saja, dan alat musiknya itu alat-alat musik yang bersifat modern ya, barat. Dan yang ketiga adalah campuran, yaitu penggabungan antara vokal, musik, dan musik instrumental. Nah, yang pertama adalah vokal. Vokal adalah seni musik yang sangat mengandalkan dan mengeksplorasi suara manusia. Itu disebut biasa dengan bernyanyi. Seniman vokal sangat mengandalkan kualitas suaranya dalam berkarya. Dalam bidang seni vokal, kita mengenal penyanyi-penyanyi barat legendaris seperti Frank Sinatra, Nat King Cole, Elvis Presley, Pavarotti, Leo Iglesias, Whitney Houston, Celine Dion, Michael Jackson, Britney Spears, Adele, Katy Perry, Justin Bieber, hingga Lady Gaga. Lagu-lagu mereka sangat dinikmati di seluruh dunia. Nah, kita masuk lebih dalam mengenai vokal, yaitu mengenai teknik vokal. Nah, kalau saudara bertanya, organ tubuh manakah yang paling penting pada saat kamu bernyanyi? Jawabannya adalah mulut. Karena mulut adalah merupakan organ yang bisa membuat kita bersuara dan menghasilkan sebuah artikulasi kata-kata yang tepat. Organ di dalam mulut seperti bibir, lidah, itu adalah hal-hal penting dalam saat kita bernyanyi. Nah, sebenarnya bukan hanya itu saja, banyak sekali organ-organ tubuh yang difungsikan ketika kita bernyanyi. Nah, sehubungan dengan teknik vokal, maka terdapat organ-organ tubuh sesuai dengan perannya dalam saat bernyanyi. Yang pertama, itu adalah organ penggerak. Organ penggerak. Nah, organ penggerak ini berfungsi untuk menggerakkan pita suara dengan cara menghembuskan atau mendorong udara sehingga mengenai organ tersebut. Nah, organ-organ itu adalah antara lain. Organ penggerak yang pertama adalah paru-paru. Dalam kegiatan bernyanyi, paru-paru berfungsi untuk menghirup dan meniup udara. Udara tersebut setelah dimanfaatkan untuk mendapatkan oksigen bagi tubuh dalam aktivitas pernapasan, sisanya dihembuskan keluar melalui tenggorokan dan hidung. Hembusan udara inilah yang dimanfaatkan untuk menggetarkan pita suara sehingga menghasilkan suara. Kapasitas atau daya tampung dalam menampung udara akan berpengaruh terhadap panjang pendeknya suara kamu. Oleh karena itu, jika ingin memiliki kemampuan bernyanyi dengan jangkauan suara yang panjang, kamu harus melatih organ paru-paru agar memiliki kapasitas yang semakin besar. Nah, teknik melatih paru-paru dalam kegiatan bernyanyi disebut sebagai latihan pernapasan. Organ penggerak yang kedua adalah laring atau pangkal tenggorok. Laring merupakan organ tubuh tempat pita suara berada. Dari luar, laring dapat dilihat di dekat jakun. Pita suara inilah yang mula-mula menghasilkan suara. Bila terkena sentuhan udara yang dihembuskan oleh paru-paru, pita suara akan bergetar membuka, menutup, merentang, atau mengkerut untuk membentuk suara dan menghasilkan nada setelah dikoordinasikan dengan alat-alat artikulasi di rongga mulut dan hidung. Oleh karena itu, laring sangat berfungsi untuk melindungi pita suara. Kita masuk ke organ penggerak yang ketiga, yaitu faring atau batang tenggorok. Organ ini menghubungkan laring, rongga mulut, dan rongga hidung. Organ ini sangat rentan dengan gangguan udara. Bila organ tubuh ini terganggu, akan menimbulkan radang, dan di dalamnya akan terproduksi banyak lendir yang menimbulkan rasa gatal.
kita tidak akan dapat bernyanyi dengan maksimal bila organ ini terganggu. Di ujung atas dari faring terdapat organ tubuh yang disebut tonsil atau anak teka. Di tempat itulah manusia menghasilkan nada-nada tinggi. Nah, sekarang kita masuk ke organ penggerak yang keempat, yaitu diafragma. Diafragma adalah otot besar yang melintang di antara rongga dada dan rongga perut. Fungsinya mengatur kerja paru-paru secara otomatis. Gerakan diafragma memberi kesempatan rongga dada untuk mengembang dan mengempis. Dalam kaitannya dengan teknik bernyanyi, diafragma sangat bermanfaat untuk memperbesar kapasitas paru-paru. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai organ penggerak. Yang kedua, organ yang berfungsi adalah organ penggetar. Organ tubuh yang berfungsi sebagai organ penggetar adalah pita suara. Pita suara merupakan sebuah tenunan otot tipis yang berwarna kuning. Pita suara akan bergetar apabila ada udara yang melaluinya. Nah, getaran pita suara itulah yang menghasilkan suara. Pita suara pada pria itu lebih panjang daripada pita suara yang ada pada wanita. Itu sebabnya pria mempunyai suara yang lebih rendah, lebih deep daripada wanita. Posisi pita suara yang berbeda-beda akan menghasilkan suara yang berbeda-beda pula. 4 posisi pita suara. Yang pertama, terbuka lebar. Apabila pita suara terbuka lebar, udara akan keluar dari paru-paru tanpa hambatan. Dalam posisi seperti itu akan dihasilkan suara. Yang kedua, tertutup rapat. Bila pita suara tertutup rapat, laring juga ikut tertutup. Maka, udara dari paru-paru akan terhambat dan akan menghasilkan suara hamzah atau hambat glotal. Yang ketiga, bagian atas terbuka sedikit. Bila pita suara bagian atas terbuka sedikit, akan menyebabkan udara dari paru-paru akan menggetarkan pita suaranya. Dalam posisi seperti itu, akan dihasilkan suara yang jika diolah oleh alat ucap atau artikulasi, akan menghasilkan aneka macam suara. Yang keempat, bagian bawah terbuka sedikit. Pada posisi pita suara demikian, akan dihasilkan suara-suara lemah, karena udara yang berhembus dari paru-paru akan keluar begitu saja tanpa kekuatan. Suara demikian cocok untuk berbisik dan bernyanyi dengan teknik bersenandung. Nah, yang ketiga adalah alat ucap. Alat ucap pada manusia yaitu mulut. Mulut terdiri dari 2 bagian yaitu artikulator dan titik artikulasi. Artikulator adalah alat ucap yang dapat digerakkan atau digeserkan untuk menimbulkan berbagai macam bunyi. Alat artikulator adalah lidah. Sementara itu, titik artikulasi adalah bagian alat ucap yang menjadi tumpuan atau titik sentuh artikulator. Yang termasuk titik-titik artikulasi adalah bibir, gigi, gusi, langit-langit keras, langit-langit lunak, dan anak tekak. Agar dihasilkan pelafalan lagu yang baik, alat ucap harus dilatih dengan baik. Yang perlu dilatih adalah yang pertama, rahang bawah. Dengan latihan gerakan membuka, menutup, gerakan ke kiri, ke kanan, dan gerakan ke depan dan ke belakang agar diperoleh kelenturan gerak rahang. Yang kedua, lidah. Dengan latihan gerakan memutar, gerakan ke kiri dan ke kanan, gerakan keluar masuk, latihan ini akan menghasilkan kelincahan gerak lidah. Yang terakhir, bibir. Dengan latihan membuka, menutup, dan menahan hembusan udara. Latihan ini ditujukan untuk mendapatkan kelenturan dari bibir itu sendiri. Yang keempat adalah resonator. Resonator ini berfungsi untuk memantulkan hasil suara yang dihasilkan oleh pita suara. Nah, pantulan inilah yang membuat suara menjadi semakin kuat. Contohnya, suara yang telah dihasilkan oleh pita suara akan dipantulkan di dalam rongga mulut, sehingga keluarnya itu akan semakin kuat. Sama halnya dengan rongga pada badan gitar. Rongga di dalam badan gitar itu akan membuat suara gitar menjadi semakin kuat. Untuk menghasilkan suara yang baik, diperlukan organ-organ tubuh yang prima. Nah, untuk itu kita memerlukan latihan-latihan khusus dalam melatih suara kita. Nah, latihannya akan saya ajarkan pada minggu depan. So, untuk minggu ini jangan lupa kerjakan latihannya dan kumpulkan pada aplikasi Edmodo tepat waktu. So, see you next week.